Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darisma Wulandari dengan NIM 2423270021. Saya dari kelas 3B jurusan Tadris IPS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Sepri Yunarman MSI. Baiklah, di soal pertama yaitu membahas tentang perbedaan mendasar antara sosiologi dengan ilmu sosial lainnya serta manfaat mempelajari sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Yang harus kita ketahui dulu yaitu sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, terutama bagaimana individu, kelompok, dan lembaga berinteraksi untuk membentuk suatu tatanan sosial. Berbeda dengan ilmu sosial lainnya, sosiologi lebih menekankan pada relasi sosial, pola interaksi, dan struktur masyarakat. Ilmu sosial memiliki fokus yang lebih sempit, contohnya saja ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu lebih menitik beratkan pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen barang atau jasa. Dan kedua yaitu ilmu politik, fokus pada kekuasaan, pemerintahan, serta kebijakan publik. Dan antropologi lebih menekankan pada aspek budaya, tradisi, dan kehidupan komunitas tertentu. Psikologi mengkaji perilaku individu dan proses mental. Sementara itu, sosiologi bersifat lintas dan holistik karena mengkaji keterkaitan keseluruhan aspek tersebut dalam rangka interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dan ada juga manfaat mempelajari sosiologi, yaitu yang pertama membantu memahami pola dan dinamika masyarakat. Yang kedua, membentuk sikap, toleransi, dan empati sosial karena memahami keragaman. Yang ketiga, memberikan bekal untuk memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, dan penyimpangan. Yang keempat, menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat. Dan di soal nomor 2 yaitu ada contoh kasus nyata interaksi sosial akomodasi. Dalam di suatu masyarakat pasti seringkali terjadinya konflik akibat perbedaan kepentingan. Misalnya saya ambil contoh saja di Bengkulu Utara, tempat saya tinggal. Pernah terjadi konflik perebutan lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nama PT-nya yaitu Agrisinal. Konflik tersebut menimbulkan ketegangan sosial antara warga yang merasa tanahnya diambil dan perusahaan yang memiliki izin formal dari pemerintah. Potensi konflik pastinya meningkat, tetapi kemudian tokoh masyarakat menginisiasi mediasi dengan menghadirkan perwakilan kedua belah pihak. Hasil dari mediasi tersebut yaitu adalah kompromi, di mana berupa kesepakatan pemberian sebagian lahan untuk dikelola masyarakat dan sekaligus kompensasi ekonomi tertentu, serta adanya konsiliasi dengan membentuk forum komunikasi tetap antara warga dan perusahaan untuk mencegah konflik baru. Kasus ini merupakan contoh dari akomodasi karena kedua belah pihak melakukan penyesuaian dan mencari titik temu untuk menghindari pertentangan lebih lanjut. Soal nomor 3 yaitu ada analisis fungsi norma sosial dan nilai sosial sebagai pengendalian sosial dalam sistem sosial. Nilai sosial dan norma sosial itu adalah dua unsur penting dalam sistem sosial yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Nilai sosial sendiri itu adalah sesuatu yang dianggap berharga, baik, dan didilkan di masyarakat. Norma sosial yaitu aturan konkret yang lahir dari nilai, berfungsi sebagai pedoman perilaku yang lebih praktis dan lengkap dengan sanksinya. Contoh konkretnya saja seperti nilai kasih sayang dan hormat pada orang tua. Norma yang harus dipatuhi yaitu anak harus meminta izin jika ingin keluar rumah malam hari. Fungsinya yaitu untuk menjaga keselamatan anak sekaligus menumbuhkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Dan di soal nomor 4 yaitu apakah kelompok sosial non formal lebih berpengaruh positif atau negatif bagi masyarakat. Kelompok sosial non formal itu adalah kelompok yang terbentuk secara spontan berdasarkan kesamaan minat, kebutuhan, misalnya arisan, kelompok hobi, komunitas pertemanan, atau klub olahraga. Dari sisi positifnya, keberadaan kelompok non formal memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama menguatkan solidaritas dan rasa kebersamaan antara anggota. Yang kedua, bisa menjadi wadah bagi berbagi informasi, pengalaman,
maupun dukungan moral. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada juga sisi negatifnya, yaitu seperti kelompok bisa menjadi eksklusif dan membatasi orang luar. Kadang dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sehat seperti gosip, praktik arisan bodong, atau perilaku konsumtif. Jika ditimbang secara kritis, pengaruh positif lebih dominan. Alasannya, kelompok non-formal memperkuat ikatan sosial yang merupakan fondasi penting bagi masyarakat. Dan di soal nomor 5, yaitu ada rancangan program sederhana menjaga kelestarian budaya di tengah arus globalisasi. Dan di sini saya akan membuat programnya dengan nama Generasi Literasi Budaya. Tujuannya yaitu untuk menjaga eksistensi budaya lokal agar tidak tergerus oleh globalisasi dan meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya. Mengembangkan budaya lokal agar lebih relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai aslinya. Dan ada beberapa langkah dari program yang saya buat itu. Yang pertama, yaitu harus adanya identifikasi dan dokumentasi budaya lokal. Seperti kita bisa membuat dokumentasi digital, seperti foto, tulisan, yang bisa disimpan dalam arsip komunitas maupun media sosial. Dan langkah kedua, yaitu edukasi budaya di sekolah dan komunitas, seperti mengadakan workshop atau kelas singkat bersama pelaku seni dan budayawan. Dan langkah yang ketiga, yaitu festival budaya tahunan, menyelenggarakan acara tahunan berupa pentas seni, pameran kuliner, lomba busana adat, dan bazar kerajinan lokal. Dan yang keempat, langkah keempat yaitu ada pemanfaatan media sosial dan teknologi, seperti membuat konten kreatif seperti video pendek, podcast, bisa juga vlog tentang budaya lokal agar mudah diakses generasi digital, bisa menggunakan TikTok ataupun Instagram. Dan yang kelima ada monitoring dan evaluasi, melakukan evaluasi di setiap akhir tahun mengenai pencapaian program, jumlah kegiatan, partisipasi masyarakat, pengaruh di media sosial. Demikianlah materi UTS Sosiologi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.